Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas Al-Bab As-Salisa Asyara. Di buku antum sekalian bisa dibuka di halaman 81 ya. Bab As-Salisa Asyara, yakni tentang nuzulullahi ila sama'id dunya, tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Sudah ketemu? Ya, baik, mari kita perhatikan. Qala al-muallifu rahimahullah, ya, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Fi sahihaini, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiri. Ya, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Itu kata Allah ya, di sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabah dia. Akan aku jawab doanya. Mayyas aluni fa'utihi. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan kasih dia. Man yastaghfirani fa'aghfirulah. Dan barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Itu kata Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis ini ya, yang sahih, diriwayatkan oleh Imam, atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini juga pernah kita bahas ya di kitab Al-Qawaid Al-Musla. Ini penegasan. Ya. Beliau mengatakan, wa qad ruwiya hadzal hadis anin nabiy sallallahu nahwa samanin wa isrina nafsan minas sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Ya, telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi ada sekitar 28 sahabat. Nah, berarti ini hadisnya hadis mutawatir karena zaid min asroh. Jadi kalau ada hadis rawahu asroh, ya, alal aqal asroh nafsan min as-sahabah, maka dia masuk kategori hadis al-mutawatir yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Bahkan derajatnya persis di bawah Al-Quran ya, kekuatan istidlalnya, kekuatan qat'iyyu ad-dalalah ya. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya sepakat menerima hadis ini. Hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan kata beliau, wa nuzuluhu ta'ala ila sama'id dunya min sifatihil fi'liyatil lati tata'allaku bimasyiatih. Turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia itu merupakan sifat fi'liyahnya Allah. Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan masyiah, kehendaknya. Kapan Allah berkehendak, Allah lakukan. Wa hikmatih, dan tentu dengan hikmahnya. Nah, saya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan wa huwa nuzulun hakikiyun yaliku bijalalihi wa azamatih. Turunnya Allah betul-betul turun. Tentu saja sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Nah. Lalu kata beliau, wala yasihu tahrifu maknahu ila nuzuli amri, dan tidak sah, tidak boleh ya kita memalingkan maknanya kepada makna yang turun bukan Allahnya tapi perintahnya. Karena ada banyak orang melakukan tahrif. Katanya yang turun itu amruhu laisa Allah. Jadi kalau ada di sini yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, itu bukan Allahnya yang turun. Tapi amruhu, perintahnya. Nanti dikritik ya. Ini tahrif. Namanya ya, memalingkan makna Allah yang turun menjadi perintahnya. Au rahmatih. Atau kalau tidak perintahnya, rahmatnya yang turun. Au malakin min malaikati. Atau kata mereka, yang turun itu maksudnya malaikat Allah. Fa inna hadza batilun liwujuhin. Nah, ini batil, nggak benar. Jadi kalau ada orang memaknai yang turun itu bukan Allahnya, tapi yang turun itu perintahnya, rahmatnya atau malaikatnya, nah ini adalah pandangan batil. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ada beberapa alasan kenapa batil. Nah ini kritiknya. Yang pertama, annahu ya khilafu zahiril hadis. Sesungguhnya penafsiran di atas tadi, ya, jadi yang turun itu perintahnya, yang turun itu adalah rahmatnya, yang turun itu adalah malaikatnya. Makna ini bertentangan dengan zahirul hadis, dengan ya, apa yang nampak dalam hadis tersebut. Karena Nabi SAW menyandarkan kata turun kepada Allah. Ya. Adhafan nuzul ilallahi ta'ala. Jadi yanzilu rabbuna, bukan yanzilu amri rabbina, bukan pula yanzilu rahmati rabbi, ya, rahmatu rabbina, bukan juga yanzilu malaku rabbina, tapi yanzilu rabbuna. Itu. Jadi sandarannya ya Allah. Wal aslu anna syai'a innama yudhafu ila man waqa'a minhu au qama bih. Nah, sesungguhnya hukum asalnya bahwa sesuatu itu ketika diidhofahkan, maka dia diidhofahkan, disandarkan kepada man waqa'a minhu, pada sesuatu yang kejadian itu terjadi au qama bihi, atau yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau yanzil rabbuna berarti ya Allah, Allahnya yang turun gitu. Berarti zat Allah yang turun. Nah, kalau dipalingkan kepada makna lain, bukan ke zat Allah tapi ke perintah, ke rahmat atau malaikatnya, kana dzalika tahrifan ya yukhaliful asla. Nah, maka ini adalah merupakan penyimpangan ya. Ditahrif, dirubah gitu ya. Sehingga menyelisihi yang asal ya. Yang hukum asal makna asalnya yang turun ya Allah gitu. Lah kok dibilang perintahnya, kok dipahami rahmatnya, kok malaikatnya, wong yang Nabi bilang yanzilu rabbuna kok gitu. Itu clear ya. Nah itu. Jadi kalau dipahami yang turun perintahnya, yang turun rahmatnya, yang turun malaikatnya, itu jelas bertentangan dengan zahirnya hadis atau nas, zahirun nas. Itu makna zahir hadis tersebut. Itu satu bantahan pertama. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in ya. Jadi itu tidak bisa dipalingkan ya. Nah, sama misalnya seperti gini. Misalnya kita mengatakan ya mata Khalidun misalnya. Mata Khalidun. Nah, mati si Khalid ya misalnya. Apakah kita bisa katakan yang mati kudanya Khalid? Bisa nggak? Ada kalimat mata Khalidun bil amsi.
Lalu oh itu artinya bukan Khalidnya yang mati, siapa? Kudanya yang mati. Bisa nggak? Nggak bisa. Jelas mata Khalidun bil amsi. Si Khalid mati kemarin. Lah kok antum malah bilang itu kudanya yang mati. Yang disebut mata Khalid kok antum bilang kuda. Gimana? Dari mana antum ngarang itu namanya kan gitu. Ya, sama. Yanzilu Rabbuna. Kok antum malah bilang yanzilu amruhu, yanzilu rahmatuh, yanzilu malaikatuh. Dari mana antum punya penafsiran seperti itu? Wong Nabi bilang yanzilu Rabbuna kok. Kok antum malah bilang yang turun adalah perintahnya, yang turun adalah rahmatnya. Kan baru makul ya, tidak masuk akal. Sama seperti kalau ada orang tadi bilang mata Khalidun bil amsi. Si Khalid mati kemarin. Kok antum malah bilang itu yang mati kudanya maksudnya. Dari mana antum tahu yang dimaksud kudanya si Khalid yang mati? Orang bilang mata Khalidun bil amsi. Si Khalid mati kemarin. Nah, kan enggak baru makul. Nah, seperti itu. Perumpamannya gitulah kira-kira. Nah, kemudian nah, itu tadi alasan pertama ya. Jadi kalau kita palingkan makna zat Allah kepada perintah rahmat atau malaikatnya, berarti itu sudah menyelisihi asal ya, yang asal dari hadis tersebut tadi. Yang kedua, anna tafsirahu bidzalika yaqtadi ayyakuna fil kalam syai'un mahzub. Bahwa penafsiran kata yanzilu rabbuna dengan penafsiran tadi ya, yang turun itu perintahnya, yang turun rahmatnya, yang turun malaikatnya, yaqtadi an yakuna fil kalam syai'un mahzub. Nah, ini mengharuskan dalam pernyataan tersebut atas ada sesuatu yang dihazab, yang disembunyikan. Nah, apa yang disembunyikan? Nah, tadi berarti ada kata amrun yang dihazab. Aslinya yanzilu amru rabbina aslinya. Atau yanzilu rahmatu rabbina, atau yanzilu malaku rabbina. Ketiga kata itu berarti dihazab. Kalau memang antum artikan seperti itu. Nah, tetapi wal asal, tapi asalnya ya adamul hazab, tidak ada tuh yang disembunyikan. Jadi itu kalimat sempurna utuh, nggak ada yang dihazab. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi itu kalau ada orang bilang oh itu perintahnya, rahmatnya, malaikat yang turun, nah, dia menganggap ada yang dihazab, padahal faktanya nggak ada yang dihazab, nggak ada yang disembunyikan. Jadi kalimat itu sangat clear, jelas, tidak ada kesamaran. Yang turun Tuhan kita, Allah ke langit tuh. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Itu alasan kedua. Nah, alasan ketiga, anna nuzula amrihi au rahmatih la yakhtassu bihadzal juz'i minal laili bal amruhu wa rahmatuhu yanzilani kulla waqtin. Nah, bahwa turunnya perintah Allah atau turunnya rahmat Allah itu tidak khusus hanya di sepertiga malam terakhir saja. Perintah Allah, rahmat Allah itu turun setiap saat. Lah kok antum malah bilang di sepertiga malam terakhir? Kan kalau antum artikan, oh itu yang turun perintahnya, oh itu yang turun rahmatnya, oh yang turun malaikatnya, itu tiap saat turun. Malaikat Allah tiap saat turun. Perintah Allah tiap saat turun. Coba, setiap saat ada nggak daun jatuh dari pohon? Atas perintah Allah bukan itu? Iya. Terus yang jatuhin di situ ada yang kontrol malaikat. Itu setiap saat sudah turun. Loh, antum hanya membatasi sepertiga malam terakhir. Kan Nabi bilang sepertiga malam terakhir. Ketika antum artikan yang turun perintahnya, rahmatnya, antum udah keliru tuh. Karena faktanya perintah Allah, rahmat Allah, malaikat Allah turun tiap waktu. Ya memang ada jelas. Nah, bid'atun fil aqidah ini. Bid'ah adalah masalah aqidah. Nah, itu ya. Itu. Terus kalau ada orang bilang fa'ingkil al-murad nuzulu amrin khosin ya wa rahmatin khosatin wa hadza la yalzamu an yakuna fi kulli waqtin katanya. Kalau ada orang bilang
Enggak, maksudnya yang turun itu perintah khusus. Yang turun itu rahmatnya yang khusus. Nah kalau perintah khusus, rahmat khusus kan tidak harus tiap waktu. Ya memang betul, perintah Allah, rahmat Allah, malaikat Allah turun tiap waktu. Tapi yang dimaksud hadis ini, maksudnya amrun khosun, rahmatun khosotun. Kata mereka. Nah, fal jawab apa jawabannya? Nah, Bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah, jadi kalau itu yang dimaksud, nah, maka jawabannya ya, annahu law farada sihhatu hadat takdir wa ta'wil, sesungguhnya ya seandainya pernyataan itu benarlah katakan, ya, takwil tersebut kita terima, harus kita terima, katakan begitu ya. Jadi maksudnya perintah khusus, maksudnya rahmat yang khusus. Oke, kita terima katakanlah, ya kita terima. Nah, berarti rahmatnya yang khusus itu, perintah yang khusus itu turun ke langit dunia, kan kayak gitu ya, kita terima katakanlah. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Oke gitu. Nah, fa innal hadis yadullu ala anna muntaha nuzuli hadha syai' huwa sama ad-dunya. Hadis ini kan menunjukkan bahwa ya muntaha nuzuli hadha syai', akhir, batas akhir turunnya sesuatu ini tadi, yang katanya apa? Perintahnya, rahmatnya, malaikatnya. Sampai mana turunnya? Ke langit dunia kan? Nah, lalu kalau hanya turun ke langit dunia, wa ayu faidatin lana fi nuzuli rahmatin ila sama'i dunya hatta yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya buat kita kalau hanya turunnya sampai langit dunia? Apa manfaatnya apa kalau cuman berhenti di langit dunia? Perintahnya berhenti di langit dunia, rahmatnya berhenti di langit dunia. Faedahnya untuk kita apa? Kan nggak ada faedahnya. Nggak ngepek, ngapain Nabi ngasih tahu itu, nggak penting gitu. Karena nggak ada tadi faedah yang kita bisa dapatkan. Nah, sementara semua apa yang Allah lakukan tentu ada faedahnya untuk hamba-hambanya. Nah, itu aja terbantah tuh. Perintah khusus, ngapain cuman berhenti di langit dunia? Rahmat khusus, lah ngapain cuman berhenti di langit dunia, nggak nyampe ke kita. Nah itu, nah udah nggak bisa dijawab tuh. Nah itu alasan ketiga ya. Dan jawaban dari kalau ada orang menyatakan katanya itu perintah khusus atau rahmat khusus. Yang keempat, ya. Bantahan keempat. Annal hadis dalla ala annal ladzi yanzilu yaqul. Nah, bahwa hadis ini tadi ya dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim ini menunjukkan bahwa yang turun itu annal ladzi yanzil yaqul, yang turun itu siapa? Allah kan yang turun. Dalam hadis kan Allah yang turun, Tuhan kami, Tuhan kita. Man yad'uni fa astajibu lahu. Man yas'aluni fa'utih, man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doa dia. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih dia. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Nah, kira-kira yang bisa ngomong gitu selain Allah bisa atau tidak? Perintahnya ngomong gitu bisa nggak? Rahmatnya ngomong gitu bisa? Malaikatnya ngomong gitu bisa? Lah nggak bisa, nggak nyambung berarti ente gitu. Kalau ente ngomong itu perintahnya, itu rahmatnya, itu malaikatnya. Karena mereka nggak bisa. Yang bisa menyampaikan ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak masuk akal kalau perintahnya yang turun. Jadi Allah yang bilang di sepertiga terakhir, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Yang meminta kepadaku, aku akan kasih dia. Dan yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dia. Lah perintahnya apa mungkin ngomong begitu? Rahmatnya apa mungkin ngomong begitu?
Kan nggak bisa gitu. Nah, sehingga tidaklah masuk akal kalau ada orang mengatakan ini yang turun bukan Allah tapi perintahnya. Ini yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Ini yang turun bukan Allah tapi malah malaikatnya. Enggak masuk akal. Nah, karena tadi perkataan yang di bagian akhir hadis, la yumkinu an yakula dzalika ahadun siwallahu azza wajal. Tidak mungkin ada yang bisa mengatakan hal itu seorang pun kecuali Allah azza wajal. Allah azza wajalla. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi jelas ya. Ada beberapa masalah sini disebutkan di kitab syarahnya. Lah kalau Allah turun nanti arsy kosong atau tidak? Nah ini nanti ini ya yang sering di logika rancu yang sering dijadikan dasar oleh sebagian orang ya. Sebagian ustadz-ustadz itu ya. Nah, hal yahlu al-ars minallahi ta'ala inda nuzulihi ila sama'i dunya aw la yahlu? Lah waktu Allah turun itu arsy gimana? Kosong atau enggak tuh? Kan Allah turun berarti arsy gimana tuh? Tetap ada atau kosong? Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan kita nggak pantas ngomongin ini. Gitu. La yang bagi lana an natakallama bihadza. Udah enggak usah diomongin. Enggak usah nanya arsy-nya kosong apa enggak kan. Dulu juga sahabat nggak ada tuh yang bahas itu. Nah ini bid'ah juga ini. Itu. Wa annahu kama qala al-Imam Malik fi su'al an kaifiyatil istiwa. Nah sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik ketika ada yang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Ta'ala, qala beliau mengatakan as-su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang bagaimana istiwanya Allah Ta'ala itu bid'ah. Sama seperti ketika ente bertanya, kalau Allah turun berarti itu arsy-nya kosong dong. Itu pernyataan bid'ah itu. Dulu sahabat nggak ada yang berkesimpulan seperti itu. Nah, maka dikatakan kata saya Ibnu Utsaimin, "Pas-su'alu hal yahlu minhul ars aw la yahlu hadza minal bid'ah," katanya. Maka kalau ada orang tanya, nanti arsy kosong apa ora kan bahasa kitanya. Orang kalau nanya gitu, ini pertanyaan bid'ah. Pertanyaan bid'ah, hadza minal bid'ah. Jadi enggak usah nanya gitu. Enggak usah nanya kepo banget nanya arsy kosong apa ora kan gitu. Karena itu udah para sahabat ngerti. Mereka nggak nanya itu kepada Nabi SAW. Nah, maka li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum ajma'in ma sa'alu an-nabiy an dzalik. Para sahabat itu nggak ada satupun di antara mereka nanya sama Nabi tentang hal itu. Ya Rasul, lah kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, piye ya Rasul? Arsy kosong dong. Nggak ada tuh sahabat yang nanya gitu. Nah, lah kok orang zaman sekarang ada yang berani ngomong begitu. Loh kalau Allah turun di sepertiga malam di Indonesia, berarti di Saudi, di Belanda, di Amerika, ditinggalin dong sama Allah. Kan ada tuh ustaz ngomong begitu. Nah, ngaco ya. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah itu. Jadi, itu nggak mungkin ya. Jadi nggak perlu dipertanyakan. Nah, ya, karena para sahabat pun manusia ya paling utama tidak pernah membicarakan masalah itu. Nah, jika mereka saja tidak bertanya, menahan diri untuk bertanya tentang itu, walihada naqulu innal aula al-kafu an hada soal. Nah, maka kita tentu saja sudah lebih seharusnya lagi kita menahan diri untuk bertanya dengan pertanyaan tersebut. Maka jangan kamu ucapkan arsy kosong atau tidak kosong. Udah. Ya, kul katakan saja kama sami'tu sebagaimana aku dengar yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Udah gitu aja. Enggak usah nanyain arsy kosong atau tidak. Udah seperti yang Nabi katakan, yang aku dengar begitu ya sudah selesai. Tapi ada katanya sebagian ahlul ilm, ulama mengatakan innal arsya yakhlu minhu katanya. Ada yang bilang gitu. Sesungguhnya waktu Allah turun ke langit dunia, arsy kosong, ditinggalin sama Allah, yakhlu minhu. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, hadza khata', ini salah. Kalau ada ulama ngomong gitu, ini salah. Kenapa? Karena kalau ada orang ngomong arsy Allah ketika Allah turun ke langit dunia itu kosong. Nah, ini adalah perkataan kaulun bila ilmin.
tanpa ilmu. Mana dalilnya? Kalau arus kosong, apa ada hadisnya yang mengatakan ketika Allah turun ke langit dunia arus kosong, ada nggak? Tidak ada. Qaul bila ilm. Yang ada, ya hukum asalnya bahwa Allah itu mustawin ala arsihi, fala yumkinu an nunfi anhu hadhihi sifah illa bidalilin walaysa hunaka dalil. Nah, hukum asalnya Allah itu istawa di atas aras, tidak mungkin kita menafikan sifat ini kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa aras Allah itu kosong. Nah itu. Nah, yang kedua bahayanya kalau kita katakan kosong, aras kosong karena Allah turun. Nah, ini berarti ada dugaan. Ada tempat yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takunu al-amkinah tahsurullah ta'ala. Fayakunu alal arsh summa yanzilu ila sama, fayakunu ala sama hadza syai' mustahil. Berarti Allah di arsy, arasnya kosong. Terus turun ke langit dunia. Berarti Allah ada di langit dunia. Berarti kalau gitu Allah sama langit dunia besaran mana? Langit dunia. Berarti Allah sama aras besaran mana? Aras. Kan ini nggak mungkin, mustahil. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Itu. Nah ini ya. Jadi nggak perlu bertanya arasnya kosong atau tidak. Nggak usah ditanyain. Nah, terus gimana? Annahu yanzilu wa la yahlu minhul aras. Allah turun, aras tidak kosong. Karena dalil-dalil menunjukkan tentang adanya turun, Allah turun. Di sisi lain dalil juga menunjukkan Allah itu istawa di atas aras. Oleh karenanya kita harus tetapkan bahwa Allah itu istiwa di atas aras, istawa di atas aras, dan Allah pun turun ke langit dunia, dan ini tidak kontradiksi. Karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Beda sama kita. Nah, kalau kita duduk di sini di tempat masing-masing, antum pergi ke toilet, tempat yang antum duduki masih ada antum atau antum udah nggak ada? Udah nggak ada. Kalau kita makhluk begitu. Pindah tempat, maka tempat yang semula kita tempati jadi kosong. Itu makhluk. Apa Allah sama dengan makhluk? Enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini madhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, beliau katakan, wa qala innana naqul, sesungguhnya kami katakan yanzilu wa la yakhlu minhul arsy. Allah turun dan arsy-nya tidak kosong. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, walakinna indi annal aula huwal kaffu an iradi hadha su'al mutlaqan. Ya, yang lebih utama udah kita enggak usah nanya pertanyaan ini. Secara mutlak udah. Lebih baik diam aja. Ngapain nanya repot-repot kalau gitu nanti arsy-nya kosong atau enggak? Enggak usah ditanya. Itu lebih utama. Gitu. Iya. Karena apa? Karena as-sahabah, sahabat pun masa'alu an-nabiy sallallahu, mereka enggak pernah tanya itu. Walau kana hadza minal umuri allati yajibu alaina an na'taqidaha isbatan aw nafyan la bayyanahallahu ta'ala wa rasuluhu. Andai kata ya masalah ini wajib kita ya, menetapkan atau menafikan, pasti Allah dan Rasulnya menjelaskan. Nah, karena Allah dan Rasul tidak menjelaskan ya, tentang apakah arsy-nya kosong atau tidak, ya sudah, kita nggak usah bahas masalah itu. Baik, paham bapak-bapak dan ya sekalian? Paham ya? Bisa dipahami tentang yang dimaksud itu turun. Yang dimaksud turun Allah atau turun apanya? Allah. Ya Allah yang turun. Wong Rasul bilangnya begitu kan. Yanzilu Rabbuna. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah. Kemudian di halaman berikutnya al-fasal fil jam'i baina nususi uluwillahi ta'ala bi zatihi wa nuzulihi ila sama'id dunya. Ya, menggabungkan dalil tentang ketinggian Allah Ta'ala secara zat dan turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke langit dunia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, uluwullahi ta'ala min sifatihi zatiyah.
tingginya Allah Ta'ala itu merupakan sifat zatiyahnya Allah Ta'ala. Zatnya Allah ada di atas. Allati la yumkinu an yanfaka anha. Yaitu satu sifat yang tidak mungkin Allah terpisah dari sifat tinggi itu. Wa huwa la yunafi ma ja'at bihi an-nusus min nuzulihi ila sama'i dunya. Dan ketetapan sifat Allah Ta'ala yang tinggi itu tidak menafikan apa yang ada dalam dalil tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Tidak menafikan itu. Oh, jadi kalau Allah turun berarti Allah tidak lagi di atas. Kan gitu misalnya. Enggak begitu. Karena ketinggian Allah tetap melekat pada zatnya Allah Ta'ala. Dan itu sama sekali juga tidak menafikan adanya keterangan dari Rasul bahwa Allah turun ke langit dunia. Karena ini wal jam'u bainahuma mumkinun min wajhain. Kita melakukan al-jam'u wa taufiq, menggabungkan dua dalil tersebut lalu mencari titik tengahnya. Ini adalah sesuatu yang mungkin dilihat dari dua sisi. Yang pertama, annan nususo jama'at bainahuma wan nusus la ta'ti bil muhal kama taqaddam. Ini alasan pertama. Dalil-dalil itu menunjukkan bahwa antara ketinggian Allah Ta'ala dan turunnya Allah Ta'ala ada dalam dalil. Ada atau tidak? Ada. Dan dalil itu enggak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil. Jika ada dalam dalil, masa mustahil? Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi. Masa sesuatu yang mustahil diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis Nabi? Enggak mungkin tuh. Ayat Allah menjelaskan sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin hadis Nabi juga menerangkan terkait dengan sifat Allah ini yang mustahil. Tidak mungkin. La ta'ti bimuhal. Itu alasan yang pertama. Yang kedua dan ini yang terakhir annallaha laisa kamitslihi syai'un fi jami'i sifatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang semisal dengannya apapun fi jami'i sifatih, dalam seluruh sifatnya. Falaisa nuzuluhu kanuzulil makhluqina hatta yuqal. Turunnya Allah Ta'ala tidak sama dengan turunnya makhluk. Sampai ada yang mengatakan innahu yunafi uluwahu wa yunaqiduhu wallahu a'lam. Nah, sesungguhnya dalil yang menyatakan Allah turun itu telah menafikan ketinggian Allah Ta'ala dan telah yunaqiduhu. Yunaqid itu apa? Menentangnya itu. Nah, ini. Dan ini tentu saja tidak benar wallahu a'lam bissawab. Nah, intinya turunnya Allah ke langit dunia itu tidak seperti turunnya makhluk. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi ini sangat jelas sekali. Saya kira jelas ya. Nah, itu udah clear banget. Jadi nggak perlu berandai-andai, oh kalau Allah turun berarti arasnya kosong, nggak usah. Nah, itu nggak benar. Tuntas sudah satu bab, kita sambung lagi pekan depan insya Allah bab berikutnya. Bab yang ke berapa? 14 berarti ya. Ini bab 13. Jadi baik Bapak-bapak, semoga terang ya, jelas. Jadi bisa nggak tuh jawab kalau ada orang nanya, masa sih Allah turun? Kalau Allah turun nanti kosong dong harusnya. Gimana tuh jawabannya? Ya Allah nggak sama kita gitu. Kan yang ngomong Allah turun itu Nabi. Ini hadisnya mutawatir. Masa Nabi bohong? Jadi kalau ente bilang yang turun perintahnya, masa perintahnya ngomong siapa yang berdoa kepadaku aku akan
ijabah doanya, yang minta padaku aku akan kasih, yang mohon ampun kepadaku aku akan ampuni. Masa perintahnya ngomong gitu? Masa rahmatnya ngomong gitu? Masa malaikatnya ngomong gitu? Kan mustahil. Ente majnun kali ente gitu kan. Nah, kira-kira gitu kalau bahasa bercandanya ya. Nah, jadi ya Allah, masa kita nggak percaya sama Rasul kan gitu. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah kalau kamu berpikir, oh waktu turun ini dong, apa kosong? Enggak, Allah enggak sama. Bahkan sampai ada yang ngomong gini, supaya Allah itu tetap dalam sifatnya yang maha tinggi, jadi katanya yang dimaksud Allah turun ke langit dunia, biar Allah itu enggak rendah, langit dunianya dinaikin ke atas katanya. Sampai ada yang ngomong begitu. Nah, tapi ini batil ya, enggak ya. Jadi udah enggak usah bingung gitu. Gampang banget udah pahami aja. Ya, Allah maha segalanya, Allah maha kuasa. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita. Jadi itu ya. Jadi enggak usah dibantah dengan hal-hal yang aneh yang tanpa dalil gitu ya. Ya, kita kembali saja kepada dalil. Kalau toh dia ngeyel, ngotot, udah. Ente sama sahabat, pinteran mana sih? Sahabat aja dulu nggak pada tanya gitu. Ya udah gampang dipahami. Sesuatu yang mudah dipahami. Jadi saya kira ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian. A'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Baik. Ini jam 9:30 ya. Kalau ada yang mau bertanya sebelum ditutup, kami persilahkan. Kalau enggak ya kita tutup. Jelas ya? Atau ditutup dulu biar pertanyaan nanti lebih leluasa? Tutup dulu saja. Baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. Kita tutup dulu, nanti pertanyaan bisa berkaitan dengan masalah yang kita bahas atau juga bisa di luar itu ya. Mari kita akhiri ya kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.